Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi hari ini tanggal 15 Agustus 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Senantiasa kita bersyukur, terima kasih sebab semua karena anugerah Tuhan. Ada janji Tuhan tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 20, ini menjadi pegangan kita. Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Surga, surga seperti yang saya nyanyikan tadi malam, surga-surga mulia. Ternyata firman Allah berjanji, kewargaan kita ada di dalam surga. Ini kita nanti, kita kan bukan dunia ini. Dunia ini sifatnya kita musafir, kita dunia sifatnya sementara, ya. Dunia akan lenyap, tapi tempat kita di surga sesuai dengan janji Tuhan. Pada kesempatan ini saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Oh Yerusalem, Yerusalem kota mulia, karena kerinduan kita nanti kelak ada perjanjian yang Tuhan berikan, Yerusalem baru. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini ada kalimat mengatakan, nanti kita baca dalam Yeskiel pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kota Yerusalem, kota itu dalam keadaan terkepung, sedih saudara, karena itu nanti ada ayatnya saudara. Nanti kita mau bahas supaya kita betul-betul taat kepada firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kapan lagi waktunya kalau bukan dari saat ini. Waktu berjalan terus. 2 hari lagi kita merayakan ucapan syukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Waktu berjalan terus, berarti kesimpulannya semakin mendekati kedatangan Tuhan. Dan hari demi hari kita melangkah sesuai dengan rencana Tuhan, melangkah menuju pada kerajaan surga. Oh haleluya. Oh Yerusalem kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus akan datang, bawa saya masuk Yerusalem baru. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus, mari datanglah, bawalah saya masuk ke Yerusalem baru. Amin, haleluya. Oh Yerusalem kota mulia, amin, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus akan datang, bawalah saya masuk ke Yerusalem kota mulia, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawalah saya masuk ke Yerusalem baru. Amin, haleluya. Tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kedua, saya membaca firman Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya, yaitu kita semua sebagai gereja Tuhan. Kita
Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Tuhanku yang maha mulia, Rajaku di atas segala raja. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Amin, haleluya. Tuntunlah hidupku ya Bapa di dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus, sampai aku masuk dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Sampai aku masuk ke dalam kerajaan surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala karya Bapa hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Lalu amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi pada Selasa pagi hari ini tanggal 15 Agustus 2023. Bersyukur kepada Tuhan karena janji Tuhan berkata dalam Wahyu 21 ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagi pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem diberikan kepada siapa, saudara? Kepada jemaat gereja Tuhan, bagi pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Mari kita berdandan. Yesus Kristus diibaratkan sebagai suami yang sempurna. Dia pencipta langit dan bumi. Kita yang diciptakan. Dan kita yang diciptakan ini menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti Kristus. Dahsyat, saudara, karena kita berharga dan mulia. Tapi seringkali kita tidak memposisikan diri kita berharga di mata Tuhan. Banyak manusia-manusia jatuh di dalam dosa. Tapi marilah Bapak Ibu, kita semua dicinta sama Tuhan. Kita hargai akan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kan kita dari sejak awal diciptakan serupa dengan Kristus. Tapi kan manusia jatuh di dalam dosa. Sudah hilang kemuliaan Allah. Hancur semua karena manusia. Jadi manusia merusak akan karya Allah ini sempurna. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, penuh dengan kemuliaan, tapi dirusak oleh manusia. Sekarang manusia kan contoh, ya. Saat ini perang Ukraina Rusia yang tidak pernah berhenti, hancur semua. Padahal bumi ini diciptakan sama Tuhan. Banyak orang-orang mati tergelentang, saudara. Padahal manusia itu Tuhan ciptakan, tapi manusia banyak berbuat dosa. Tapi marilah kita semua takutlah kepada Tuhan. Kota Yerusalem akan dikepung dalam keadaan hancur nanti, saudara. Ya, pada waktu direbut oleh Raja Babel Nebukadnezar. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Yeskiel pasal 4
ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yeskiel pasal 4 ayat 1 sampai 17 ya. Kita mau senantiasa setia sama Tuhan atau selama Tuhan di pagi ini baca Yeskiel pasal 4 ya. Terus kita setia nanti malam pasal 5 dan seterusnya ya. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ayat 1, engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung, dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tembok pengepungan, tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tunjukkanlah wajahmu ke arah kota itu sehingga kota itu dalam keadaan terkepung dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Lambang, jelas saudara. Yesus ini berkata dalam Injil Lukas pasal 21 tentang pengepungan Israel. Sudah dibicarakan oleh Yesus dan ternyata nubuatan dari kitab Nabi Yeskiel. Lukas 21 ayat 20, demikian firman Tuhan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ini sama ya. Sudah Tuhan perintahkan, Yeskiel dikatakan membuat kota itu di dalam keadaan terkepung. Dan kalau mengkepung dan semua akan, ini lambang daripada dunia saudara. Yerusalem saat ini di dunia kan, semua akan hancur, dunia akan hancur saudara. Ya, persiapkan diri kita untuk menghadapi hari-hari yang besar itu. Tapi kita menyambut kedatangan Tuhan. Ini penting. Dari saat ini mari kita belajar melatih diri kita untuk betul-betul mempersiapkan diri berjumpa dengan suami kita yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi firman Tuhan katakan, Yerusalem baru turun dari surga, bagian pengantin yang berdandan untuk suaminya. Jadi kehidupan kita nanti akan terima Yerusalem baru apabila kita berdandan. Kita harus tampilkan menjadi gereja Tuhan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Benar saudara. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu saudara semua bersama saya. Mari kita sama-sama mau belajar akan firman Tuhan. Dan kedua kita mau taat kepada semua perintah-perintah Tuhan. Mari berikutnya saya mau baca ayat keempat. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan engkau akan menanggung hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tapi pada sisi kananmu dan tangguhlah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukan wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali sehingga engkau tidak berbaring dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, cawan dan sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yaitu 20 sikal 1 hari. Makanlah itu pada waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makan roti itu seperti roti jala yang bundar, dan kau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikian mereka akan memakan rotinya najis di sana. Wah, ngeri saudara. Kalau Tuhan sudah marah, bangsa Israel ini akan dibuang. Ini firman Tuhan. Tapi Tuhan nanti kata firman Tuhan akan dipulihkan. Sama dengan kehidupan kita. Dibuang dalam artian, kalau hidup kita tidak beres, akan binasa saudara. Ya, kalau tidak bertobat. Seperti di dalam Injil Lukas pasal 13 saya mau baca. Lukas pasal 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Saya mau baca saya buka Alkitab saudara. Kita takut sama Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 5. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Cara demikian. Tuhan itu berkuasa mau binasakan manusia yang sudah saya katakan 7-8 miliar manusia muka bumi. Kalau Tuhan mau menghancurkan, membinasakan termasuk saya, selesai sudah.
Tapi saya minta sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus yang dicinta Tuhan Yesus, marilah kita mohon kepada Tuhan Yesus, jangan hukum, tapi selamatkan kami Bapa. Karena Engkau ciptakan kami berharga di mata Engkau. Kami diciptakan mulia Bapa. Pakailah hidupku, ini menjadi kerinduan kita bersama, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Supaya nanti kalau Yesus menghukum dunia, kita lolos, kita diangkat, bahkan kita rapture. Ini menjadi kerinduan kita supaya kita rapture. Saya bersama keluarga berdoa terus. Dan saya akan doakan Bapak Ibu, ayo kita sama-sama minta sama Tuhan rapture, diangkat hidup-hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika. Ini menjadi kerinduan kita. Silakan nanti akan terjadi pengemungan kehancuran Yerusalem. Tapi Tuhan ganti dengan Yerusalem baru. Bukan Yerusalem dunia ini. Yerusalem dunia akan dikepung, akan dihancurkan. Tapi Yerusalem baru, tadi firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 21, turun dari surga. Kualitasnya beda saudara. Yerusalem di sini ditempati orang-orang berdosa. Ya, tapi Yerusalem yang dari surga itu diciptakan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna. Lihat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 17 menjadi kerinduan kita bersama. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam keadaan, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari kita dari saat ini bersama Bapak Ibu, mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kerinduan kita bersama di rapture, lolos dari masa tribulation, lolos dari masa antikris, lolos dari kehancuran dunia ini. Karena dia diangkat, kita punya tempat Yerusalem. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Oh Tuhan, biar Kau angkat kami masuk Yerusalem baru sesuai dengan janji Tuhan. Yerusalem baru turun dari surga. Bagian pengantin, kita adalah pengantin perempuan yang berdandan. Oleh karena itu mari kita berdandan, mempersiapkan hidup kita berkualitas sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Mau masuk kerajaan surga harus ikuti SOP surga, bukan SOP dunia. Dunia akan hancur, tapi bagi orang yang hidup di dalam SOP surga, firman Allah, kehendak Allah, akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, amin, haleluya. Hatiku rindu ke sana, amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus akan datang, bawa saya masuk ke surga kekal selamanya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin. Sama baca ayat 14 tadi, ayat 13. Orang seakan dibuang karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Ayat 14. Maka ku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging sudah basi. Amin. Mari kita tidak pernah melakukan hal yang najis, tapi melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di 15, lalu firman ini kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakar rotimu di atasnya. Sudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Ayat 17 yang terakhir, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukuman. Amin. Semua akan hancur di dalam hukuman Tuhan. Tapi bagi kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Oleh karena itu setialah dari sekarang, cintalah firman Allah, cintailah kehendak Allah, dan kita komit melakukan kehendak Bapa di surga. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk
ke surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mencari Tuhan, supaya kita masuk nanti kelak Yerusalem baru, kota mulia datang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita pagi semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.